Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tiada sikap terbaik bagi kita hamba Allah yang bertauhid, yang mana cepat atau lambat pasti dipanggil untuk menghadap. Tiada sikap terbaik melainkan sikap senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda bahwa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita adalah kita senantiasa bisa menjaga kejujuran. Hadirin yang dirahmati Allah, kejujuran merupakan suatu akhlak yang sangat penting yang dibangun dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita bisa menjadi pribadi yang jujur dan benar. Risalah beliau, kitab yang beliau bawa, Al-Qur'anul Karim, berbicara banyak tentang ini. Disebutkan bahwa hingga 153 kali Al-Quran berbicara tentang as-sidq dengan turunan-turunan katanya. As-sidq yakni jujur dalam bahasa Arab. Kemudian diperinci lagi oleh para peneliti ilmu Al-Quran dan tafsir bahwa 153 tersebut berjumlah 122 kali yang berjumlah fi'il, kata kerja yang berbunyi dengan keterangan waktu, dan 31 kali dengan isim, kata yang tidak berketerangan waktu. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya kejujuran di dalam Al-Quran hingga terus-menerus diulang dan disebut. Jika kita menelit lebih dalam, Al-Quran menyebut bahwa kejujuran merupakan suatu sifat jamaliyah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bersifat seperti itu pula. Al-Quran berkata, "Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih jujur perkataannya dari Allah? Siapa yang lebih jujur qaulnya dari Allah? Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakanlah Allah maha benar, maha jujur, maka ikutilah agama Ibrahim yang sangat lurus. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat jujur juga digambarkan merupakan sifatnya para anbiya dan rasul. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Beliau-beliau adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang diutus menjadi rasul. Tidak hanya itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yakni as-siddiq, yakni sifat jujur. Wa jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Dan Rasulullah membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh utusan-utusan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tak heran Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Shalikin, beliau berkata bahwa kejujuran mempunyai kedudukan yang sangat penting hingga ia menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Ia merupakan pedang Allah di bumi untuk membedakan siapa yang benar-benar imannya dan siapa yang imannya tidak benar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya apa jujur? As-sidq itu apa? Jika kita menelaah lebih dalam, as-sidq di dalam kamus bahasa Arab tidak hanya berarti jujur. Paling tidak ada 3 kata yang mewakili as-sidq di dalam kamus bahasa Arab, yakni yang pertama ketersesuaian, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga kekuatan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran jika kita menelaah lebih dalam dan dalam garis yang lebih umum dan besar, jujur terbagi menjadi 2, as-sidqu fil qawli was-sidqu fil amal. Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Maka tak heran jujur di dalam bahasa Al-Quran disandingkan dan disandarkan dengan banyak mutoh. Lisana sidqin fil akhirin. Jujur disandarkan dengan kata lisan, yakni jujur dalam perkataan. Perkataannya sesuai dengan kejadian yang dikatakan, tidak ada manipulasi, tidak ada fabrikasi, tidak ada hal-hal yang merubah antara yang ia sampaikan dan ucapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini berat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bagi imannya yang kuat, ketika ia melakukan suatu kebohongan, pasti ada kegelisahan di dalam hati, pasti ada rasa yang tidak enak di dalam hati. Apalagi jika kita telaah, kita lihat di fenomena sekarang yang semuanya serba online, bahkan pembelajaran pun online, bahkan laporan-laporan pun online, yang mana di sana banyak sekali celah-celah kita untuk bisa memanipulasi, berbohong, dan kita beralasan, berargumentasi ini demi kebaikan, padahal ini demi hawa nafsu kita sendiri. Kita melaporkan tidak sesuai yang sebenarnya, kita memanipulasi data. Kita melaporkan kepada guru tidak sesuai sebenarnya, padahal kita malas untuk belajar dan menyetorkan hafalan. Kita melaporkan sesuai yang tidak sebenarnya, karena itu tidak sebenarnya. Meskipun berat, ini merupakan bukti keimanan kita, maka kita harus menguji. Jika kita berbohong dan tidak gelisah, mari kita pertanyakan di dalam diri ini, apa yang salah dengan keimananku, apa yang salah dengan keimanan kita, hingga kita tidak ada beda, tidak ada yang salah jika kita berbohong dan memanipulasi data. Oleh karena itu, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kemudian lanjutannya, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Tetaplah berpegang teguh engkau semua dalam keadaan apapun untuk jujur, karena jujur mengantar kepada kebaikan dan kebaikan mengantar kepada surga. Dan jangan sekali-kali dan jauhilah betul-betul yang namanya bohong, karena sesungguhnya bohong mengantarkan kepada kemaksiatan dan kemaksiatan mengantarkan kepada neraka.
Maka hadirin yang dirahmati Allah, jika kita lihat hadis ini, Rasulullah menyebut bahwa jujur akan membawa kita kepada kebenaran, jujur akan mengantar kita kepada ibadah dan kebaikan. Maka lanjutan jenis jujur adalah as-sidqu fil amal, jujur di dalam perbuatan. Dan ini yang lebih banyak dibahas oleh Al-Quran. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh baginya telapak kaki kejujuran di samping, di sisi Tuhannya. Oleh para mufassir mengatakan, telapak kaki kejujuran ini adalah telapak kaki yang senantiasa menapaki dan meniti amal ibadah hingga ia menduduki kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Di ayat yang lain, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, berdoalah wahai Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkan aku dengan masuknya kejujuran dan keluarkan aku dengan keluarnya kejujuran. Masukkan aku dengan gerbang kebaikan dan kebenaran dan keluarkan aku menuju cara keluar yang baik dan benar. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mengatakan, as-sidqu fil amal itu terbagi menjadi banyak. Di antaranya beliau mengatakan as-sidqu fin niyyah was-sidqu fil amal wal ibadah. Jujur dalam niat dan jujur dalam pelaksanaan. Jujur dalam niat menjadikan kita betul-betul komitmen akan apa yang kita niatkan. Jika kita mentargetkan sesuatu, maka kita kuatkan niat itu, azam itu, dan kita mati-matian untuk mencapainya. Bukan setengah-setengah. Jujur di dalam niat menjadikan seorang mukmin bisa bertahan, menjadikan seorang mukmin bisa istiqomah, bisa berkomitmen dengan agamanya. Kemudian as-sidqu fil amali wal ibadah, jujur dalam pelaksanaan dan amal ibadah. Jujur dalam pelaksanaan menjadikan kita betul-betul orang-orang yang melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya selesai, tidak hanya segera lapor, tidak hanya segera tuntas, tetapi tuntas yang betul-betul tuntas. Tidak hanya sekedar menyenangkan atasan, tetapi betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar belajar dan menyetorkan hafalan, tetapi betul-betul belajar dan menyetorkan hafalan dengan sebaik-baiknya. Dan ini senada dengan al-ihsan, dan ini senada dengan al-itqan, dan ini pembuktian keimanan kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan summiyas shadaqatu shadaqatan. Kenapa sedekah disebut sedekah? Karena ia merupakan pembuktian kebenaran akan keimanan kita. Maka Rasulullah bersabda, was-shadaqatu burhan. Dan sedekah merupakan bukti nyata bahwa kita betul-betul beriman. Bukti nyata bahwa kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita berkomitmen untuk melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka ketika mendengar azan, kita bersegera untuk melangkah. Maka ketika ada waktu kosong, kita mengisinya dengan zikir dan membaca Al-Quran. Ini merupakan suatu bentuk komitmen kejujuran kita atas keimanan. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebut innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang dikatakan beriman itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian ia tidak ada keraguan sedikit pun. Maka tidak ada keraguannya ini dibuktikan dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
maka ia berjihad, bersungguh-sungguh dengan harta bendanya, dengan nyawanya, dengan segala yang ia punya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Maka di banyak ayat Allah menyebutkan ulaikal ladzina shadaqu, ulaikal ladzina shadaqu. Orang-orang yang begitu itulah orang-orang yang jujur. Agar apa? Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahim. Agar Allah membalas orang-orang yang jujur itu dengan kejujurannya, orang-orang yang beramal soleh itu dengan amalnya kelak di hari kiamat. Di dalam ayat tersebut Allah membagi antara orang jujur dan orang munafik. Maka jika kita tidak jujur dalam perkataan, maka kita bisa disebut bersifat munafik dalam perkataan kita. Jika kita tidak jujur dalam niat, gampang goyah, gampang lemah, maka bisa dikatakan niat kita bersifat munafik. Jika kita tidak itkon, jika kita tidak sungguh-sungguh melaksanakan perbuatan kita, maka bisa dikatakan kita bersifat munafik dalam amal kita. Semoga kita terhindar dari segala bentuk kemunafikan. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perintah takwa selalu didengungkan dan disampaikan di setiap khutbah Jumat dan di setiap penyampaian, agar kita selalu ingat bahwa kita adalah bertugas untuk selalu ibadah dan takwa kepadanya. Maka kemudian Allah memberikan tips agar kita bisa menjaga ketakwaan kita adalah dengan berkomunitas, berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah, dan agar bisa bertakwa dengan sempurna, bersamailah orang-orang yang benar, bersamailah orang-orang yang jujur. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Sabarkan dirimu untuk bisa membersamai orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya. Maka hadirin yang sekalian yang dirahmati Allah, kita jujurkan diri kita dan kita berusaha mencari komunitas, teman, lingkungan yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Dan semoga kita dijujurkan pula dalam segala aktivitas, ucapan, niat, dan amal. Dan kita dibersamakan kelak dengan shadiqul masduq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafiradz dzunubi wal khati'at. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة